Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ja'alallahu 'alaikum fid-dini min haraj. Al-ayah, sadaqallahul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di subuh ini kita diberikan kesempatan kembali untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi, yang mudah-mudahan dengan dilaksanakannya thalabul ilmi setelah berjamaah subuh, kita semakin diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat wa salam semoga senantiasa dilimpahkan, dicurahkan kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'in hingga kita sekalian. Alhamdulillah, hadirin rahimakumullah, pembahasan kita masih berputar di masalah toharoh. Begitu panjangnya pembahasan toharoh, ini menunjukkan sangat penting sekali keberadaan toharoh, yang insya Allah untuk pembahasan subuh ini mengenai toharoh yang berkaitan dengan wudhu. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala atau syara baik Allah maupun Rasulnya senantiasa memberikan kemudahan atau keringanan di dalam melaksanakan ibadah. Sebab kewajiban ibadah yang dibebankan Allah kepada kita ini disesuaikan dengan situasi kondisi dan kemampuan hambanya. Wa'budullaha mastata'tum, beribadahlah kamu sekalian semampu kamu sekalian. Ma ja'alallahu fid-dini min haraj, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalam agama itu satu kesulitan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tidak bermaksud memberikan kesulitan, melainkan Allah senantiasa bermaksud memberikan kemudahan. Nah, di dalam berwudu ada syariat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk mempermudah atau meringankan orang ketika melakukan wudu. Di antaranya adalah ada yang disebut dengan al-mashu alal khuffain, mengusap dua sepatu. Mungkin di antara jemaah ada yang pernah berwudu dengan mengusap sepatu. Pernah? Bapak pernah? Lan? Bukan kaos kaki, sepatu. Al-mashu alal khuffain. Untuk di kita di Indonesia pada umumnya kayaknya sesuatu hal yang gimana ya? Kalau hal ini dilakukan kayaknya ada mengganggu juga situasi dan kondisi ini, Pak. Ramai di sini kita, ya. Kalau untuk di Timur Tengah sana, ini hal yang biasa, Pak. Hal yang biasa seperti ini, ya. Cuman untuk mengusap sepatu ini ada syarat dan ketentuan yang berlaku, Pak. Ya, walaupun diperbolehkan, walaupun ini merupakan satu keringanan, tapi dalam pelaksanaannya tetap ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi supaya yang kita lakukan itu betul-betul sesuai. Yang pertama, kita harus mengerti dulu apa yang dimaksud dengan khauf. Ya, apa yang dimaksud dengan khaf? Ta'rifuhuma. Kita harus tahu dulu ta'rifnya. Jadi jangan asal-asalan yang diusap itu sepatu.
Sepatu yang bagaimana? Ya. Sepatunya pantofel atau sepatu bot, ya, atau sepatu kulit atau sepatu kain misalkan. Nah, ini tidak asal-asalan sepatu, Pak. Sebetulnya saya itu sudah sering teringat, Pak, ketika berangkat ke sana itu ada contoh khop di sana, dan banyak orang Saudi atau jemaah yang memakai khop tersebut, ya, dan wudhu dengan cara mengusap khopnya dan sholat dengan keadaan memakai khopnya. Cuman masalahnya selalu lupa untuk beli sebagai contoh. Ya, kalau sudah lupa, saya itu nggak ingat, Pak, masalahnya. Jadi penyakit dari dulu saya kalau sudah lupa itu tidak ingat, Pak, masalahnya. Ingat-ingat gas di dia, anger ya, Pak. Aduh, masya Allah. Padahal ketika ke sana, ketika lihat, aduh ini khop nih, ini saya perlu beli. Lupa lagi. Tapi insya Allah lah, mudah-mudahan nanti dimudahkan kembali untuk berangkat, Pak. Contohnya ada di sana. Ta'rifuhuma, definisi ta'rifnya khop. Apa itu khop? Lihat, Pak, al-khoppani tasniyatu khoppin. Kalimat atau lapad atau kata al-khoppani itu bentuk kalimat tasniyah dari kata khop. Apa itu tasniyah? Tasniyah itu kalimat yang menunjukkan dua, artinya yang bermakna dua. Ini bedanya bahasa Arab dengan bahasa Inggris, Pak. Ya, kalau bahasa Inggris lebih dari satu itu masuk kategori jamak, ya. Dan ternyata, Pak, ini di TikTok saya pernah lihat, Pak, bukan artinya saya terus melihat TikTok, ini mah kebetulan aja lihat. Ternyata grammar bahasa Inggris itu salah satu syarat untuk bisa kawin lagi katanya. Untuk laki-laki yang mau kawin lagi harus paham grammar bahasa Inggris katanya. Itu, Pak. Itu syarat yang ditentukan. Katanya gitu, Pak. Kalau lebih dari satu, dalam bahasa Arab, bahasa Inggris itu kan pakai S, Pak, ya. Satu buku berarti one book. Lamun dua, two books. Nah, itu pakai hames sama dina ieu mah. Gitu. Satu mobil, naon, Pak, satu mobil? One car. Kalau dua, two cars, gitu kan? Nah, kalau satu istri mampu, kalau lebih dari satu, nah itu syaratnya teh cenah kudu eta, Pak, mampus nah gitu. Teu beres pisan. Kudu make grammar bahasa Inggris. Tama tong dipake, Pak. Nah, dalam bahasa Arab itu, Pak, dua itu bukan jamak. Dua punya istilah tersendiri, disebutnya tasniyah. Tasniyah, ya, dua itu. Jadi bukan jamak, tapi hitungan antara satu dan banyak. Tasniyah, yang mana tasniyah itu cirinya kalau dalam keadaan rofa itu dengan alif, kalau khofad dan nasob itu cirinya dengan iya. Dan sangat mudah sekali, Pak. Contoh misalkan ainun satu mata, kalau matanya dua, ainani atau ainaini, tinggal begitu saja, ya. Yadun artinya satu tangan, kalau dua, yadani atau yadaini. Nah, ini hoppun satu, kalau dua, khoppani atau khoffaini. Alif dan iya itu hanya membedakan posisi kedudukannya saja. Kalau ropa dengan alif, kalau nasob dan khopad itu dengan iya. Begitu saja. Nah, al-khoppani
tasniyatu khab, bentuk kalimat tasniyah dari khab. Wahuma al-khidaani, khapani itu adalah al-khidaani, dua sepatu, as-satironi yang menutupi keduanya, lil ka'baini. Apa ka'bain? Kedua mata kaki. Kalau bahasa kitanya memuncangan. Tapi kenapa bahasa Sunda tidak bisa langsung diartikan dengan bahasa Indonesia? Nggak boleh ini, nggak bisa. Sebab bahasa Sundanya memuncangan, berarti kalau di Indonesia kan secara aslinya bakal jadi kekemirian. Sebab muncang itu bahasa Indonesianya kemiri. Berarti memuncangan itu kekemirian. Itu nyambung, Pak. Al-masnu'ani yang terbuat min jildin. Nah, ini Pak, min jildin, dari kulit. Nah ini khop ini Pak ya. Definisi khopnya itu adalah al-khida'ani as-satirani lil ka'bain al-masnu'ani min jildin, sepatu yang menutupi dua mata kaki. Berarti harus di atas mata kaki Pak, bukan sepatu yang ada di bawah mata kaki, yang ada di atas mata kaki, yang terbuat dari kulit, min jildin. Nah dari definisi ini saja ibu bapak sekalian, kita sudah bisa diketahui bahwa tidak semua sepatu bisa diusap ketika sedang berwudu. Kalau sepatunya sudah jelas-jelas di bawah mata kaki sudah tidak bisa ya, atau sesuatu yang terbuat dari kain sehingga ketika kena air dia tembus, itu pun sudah tidak bisa. Jadi harus terbuat dari kulit dan menutupi mata kaki. Itu syarat dan ketentuannya diantaranya ya. Wal ka'bani kama marahuma al azmani anna, ada anna itani anna tiani ingda mafsolisaki, yang disebut dengan ka'bah ini atau ka'ban ini, huma al azmani, yaitu dua tulang, anna itani yang menonjol, ingda mafsolisak, di dekat sendi yang ada di betis. Nah itu yang namanya ka'ban ya, memuncangan teh Pak, dua tulang anu menonjol yang ada di mafsol. Mafsol itu sambungan ya, sak itu betis, jadi yang ada di sambungan betis yang di bawah, sabab nyambungnya dua mata kaki itu di situ, memuncangan tersebut. Hukumnya seperti apa? Hukumnya mengusap dua sepatu ini Pak, diangkat coba. Wal mashu alaihima rukhsatun jaizatun. Ini Pak, kalau Bapak mau melakukan ya silahkan saja, asal dengan syarat dan ketentuan seperti ini ya. Cuman masalahnya ya sepatu itu ya dipakai ke sana kemari Pak. Kalau masuk masjid langsung pakai sepatu seperti itu, wah DKM ngadat ya. Mau beresin di orang Pak ya, tegalib itu istilahnya teh. Kecuali kalau sholatnya di luar masjid. Sebab yang dimaksud masuk ini adalah sepatu yang dipakai ke sana kemari Pak, yang dipakai saja. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau pernah menyatakan beliau pernah berkata seperti ini, lauladin bil akli, kalau agama dengan akal, artinya kalau agama berdasarkan akal bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ya, maka mengusap sepatu itu bawahnya bukan atasnya. Sebab nanti di prakteknya mengusap sepatu itu bukan di bawah, yang diusap bukan bawahnya tapi bagian atas, padahal yang dipakai untuk berjalan itu bagian bawah, tapi ketika wudhu yang diusap cukup bagian atas.
Ya, kalau agama dengan akal berarti yang diusap itu harus bawahnya bukan atasnya. Ini membuktikan bahwa agama bukan bersumber dari akal, tapi bersumber dari wahyu. Ya, sehingga yang dilakukan itu tauqifi, artinya mengikuti apa yang dikerjakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hukumnya Pak, hukum mengusap sepatu wal mashu alaihima ruhsatun. Ruhsah itu keringanan, jaizatun yang memang diperbolehkan, jaizatun lirijal wan nisa untuk laki-laki dan perempuan, fi kulli halin dalam segala keadaan. Ini tidak darurat Pak, tidak sedang dalam keadaan darurat, ini boleh dilakukan fi kulli halin, untuk orang yang sedang mukim di kampungnya sendiri atau yang sedang musafir, ini diperbolehkan. Ya, seperti istinja bil hijaroh, ya, seperti bersuci dengan batu, itu boleh dalam keadaan normal, silahkan, bisa dilakukan. Ya, sebab itu rukhsah, salah satu keringanan. Pisoib wasita, di waktu kemarau atau di waktu musim hujan, kapan saja ini bisa. Pisapar wal hador, pisapar di perjalanan, wal hador atau di kampung, di lembur. Hador itu ya artinya hadir, sedang tidak bepergian, itu hador namanya. Pisihah wal marad, dalam keadaan sehat atau sakit, bebas ini Pak, ya. Wadalik, mengusap sepatu itu badala goslir rijlaini, sebagai, maaf, badalu goslir rijlaini, pengganti membasuh dua kaki, mengganti membasuh dua kaki. Padahal di dalam wudhu kaki ini termasuk bagian yang wajib dibasuh. Wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, dalam masalah khaf, untuk kaki tidak dicuci atau tidak dibasuh, melainkan cukup diusap saja. Pil wudhu'i, di dalam wudhu. Yang menjadi dalil, yang menjadi dasarnya ini Pak, dalilu jawazil masih alaihima, dalil bolehnya mengusap dua sepatu. Wa dalilu jawazihi fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalil bolehnya mengusap sepatu adalah pekerjaan Nabi atau perbuatan Nabi langsung. Ya. Qala Jarir bin Abdillah al-Bajli radhiyallahu anhu, berkata Jarir bin Abdillah al-Bajli radhiyallahu an, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam bala summa yatawaddoa wa masaha ala khuffaihi, rawahul Bukhari wa Muslim. Ini Pak, kata Jarir bin Abdillah, beliau mengatakan bahwa ra'aitun nabi, saya melihat Nabi. Berarti kalau melihat sesuatu yang dikerjakan, melihat. Kalau sami itu berarti mendengar, ya, sebab kan yang namanya hadis itu ada kauli, ada fi'li, ada takriri. Ya, kauli artinya ucapan, fi'li artinya pekerjaan, takriri artinya ketetapan. Nah, itu disebut semuanya sunnah. Sunnah itu adalah ma'udipa ila nabi, sesuatu yang disandarkan ke Nabi, min qaulin au fi'lin au takririn, baik itu ucapannya, pekerjaannya, atau ketetapannya, itu disebut sunnah. Sehingga antara sunnah dan hadis itu tidak sama Pak. Kalau sunnah mencakup keseluruhan, kalau hadis hanya ucapan. Itu salah satu perbedaannya, itu Pak. Beliau mengatakan ra'aitun nabi, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bala.
buang air kecil. Maksudnya bukan melihat Nabi sedang buang air kecil langsung kelihatan begitu. Maksudnya melihat Rasulullah sedang melakukan buang air kecil, yang mana ketika di perjalanan Rasulullah SAW ketika buang air kecil, dalam berbagai macam riwayat, banyak diriwayatkan Rasulullah itu selalu menyembunyikan diri, artinya selalu menutup diri, tidak seenaknya ya berdiri langsung kencing begitu dina juru benteng pabrik mun diurang bageningannya, atau di benteng imah batur di tukang gitu ya, atau misalkan ke pohon gitu enggak seperti itu. Rasulullah itu rapih ya memberikan contohnya. Nah, summa yatawaddoa, terus beliau berwudu, wa masaha, dan Rasul mengusap ala khaffaihi ya, dua sepatunya. Ini yang menjadi dasar bolehnya. Jadi ketika Rasulullah SAW buang air kecil ya, terus beliau berwudu, terus mengusap dua sepatunya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di Imam Bukhari ini hadis yang ke 1478, di hadis Muslim boleh dicari oleh Bapak, ini hadis ke 272 kalau punya. Dicari saja kalau punya kitabnya, ini ada di situ, nomornya ada, dikasih tahu supaya tidak sulit mencarinya. Ya, di kitab Bukhari hadis ke 1478, di Imam Muslim 272. Ini dalil, salah satu hadis dalil yang menunjukkan bolehnya mengusap sepatu. Terus wayushtarotu, sebagaimana saya tadi sebutkan, ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi ketika kita mau mengusap sepatu pengganti membasuh dua kaki. Ada syaratnya. Wa yushtaratu li jawazil masih alaihima khamsatu syurutin. Pak, syaratnya juga ada 5. Ya. Untung saja kita enggak pernah atau belum pernah, bahkan kayaknya kalaupun ngerti susah juga kita dilakukan di sini, Pak. Ya, tapi kalau mau dilewat bab ini sayang juga Pak ya, kalau dilewat misalkan, walaupun tidak dilakukan, untuk sekedar keilmuan dibahas saja walaupun selewat ya, jangan dilewat gitu, supaya nggak aneh kalau melihat orang melakukan hal tersebut gitu ya, nggak repot gitu. Nah, ini syaratnya Pak ya, syaratnya ayul basa ba'da wudu'in kamilin. Ini ketika misalkan kita punya khofnya, punya sepatu yang berjenis itu, atau sepatu yang bisa dan masuk kriteria boleh diusap ketika sedang berwudu ya, pengganti membasuh kaki ketika berwudu. Yang pertama syaratnya itu ayul basa ba'da wudu'in kamilin, dipakainya kedua sepatu tersebut harus setelah punya wudu yang sempurna. Artinya ketika Bapak memasang sepatu itu harus dalam kondisi punya wudu dulu yang sempurna ya, wudu yang sempurna. Artinya Bapak misalkan ketika mau berangkat, mau melaksanakan perjalanan kemana saja, ini perjalanan tidak ada batasnya, yang penting Bapak pakai sepatu aja, berjalan saja menuju sesuatu, misalkan suatu tempat dan lain sebagainya, nggak perlu jarak seperti buat jamak dan kosor ya, ini nggak ada jarak yang menentukan seperti itu. Nah, ketika Bapak memakai sepatu ya, sudah dalam kondisi punya wudu yang sempurna. Berarti kalau Bapak misalkan bepergian dalam kondisi tidak punya wudu, terus pakai sepatu yang syarat dan ketentuannya boleh untuk diusap, tidak bisa atau tidak boleh ketika wudu sepatunya diusap, mesti dicopot kalau seperti itu. Ini syarat yang pertama Pak ya. Jadi ayul basa ba'da wudu'in kamilin, dipakainya dua sepatu tersebut setelah wudu yang sempurna. Nah, yang menjadi dalilnya adalah Anil Mughirah bin Syu'bah, dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an qala,
Beliau mengatakan, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah berbarengan dengan Nabi di suatu perjalanan. Fa ahwa itu li anja'a khopaihi. Fa ahwa itu, maka aku menginginkan li anza'a khopaihi, untuk membukakan dua sepatu Rasulullah. Maksud nama hoyong naon Pak? Membukakan sepatu Rasulullah, ingin berkhidmah, ya, ingin membantu melepaskan dua sepatu Rasulullah. Pakola, maka Rasulullah berkata, dakhuma, jangan, tinggalkan dua sepatu yang kupakai, artinya jangan dicopot. Rasulullah melarang membuka dua sepatunya yang tadinya akan dibukakan oleh Mughirah bin Syu'bah sebagai bentuk takdim, Pak, bentuk penghormatan, ya, kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, dakhuma, Pak, ini maka sesungguhnya aku adkhaltuhuma tahirataini, aku memasukkan atau memakai dua sepatu ini dalam keadaan suci. Nah, ini syaratnya, Pak, bagi yang mau melakukan ini, ya, sebagai bekal saja. Syaratnya harus punya wudu, artinya harus setelah wudu yang sempurna. Itu, Pak, ya. Pamasaha alaihima, terus Rasulullah mengusap dua sepatu tersebut. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi tidak salah-salahan, Pak, kita berangkat pakai sepatu yang memenuhi syarat untuk diusap, padahal kita sebelumnya tidak punya wudu, ya. Ketika wudu tidak boleh diusap. Jadi awalnya harus punya wudu dulu. Ketika batal di perjalanan, mau melaksanakan sholat, ketika wudu boleh diusap sepatunya. Begitu, Pak, ya. Satu. Yang kedua, ayakuna satiroini li jami'i mahali ghuslil fardi minal qadamaini. Syarat yang kedua, ayakuna satiroini, dua sepatunya harus menutupi li jami'i mahalil ghuslil fardi, menutupi semua tempat untuk membasuh kaki yang wajib. Membasuh kaki yang wajib itu sampai mana? Sampai mata kaki, ya. Maka sepatunya itu harus menutupi mata kaki. Ini syarat. Berarti kalau seperti pantofel, ya, yang buat ke kantor, yang suka pakai bapak pakai itu, walaupun itu kulit, ya, itu rata-rata mata kakinya tidak tertutup, bahkan di bawah mata kaki. Tidak boleh yang semacam itu, Pak, ya. Jadi syaratnya itu menutupi semua tempat yang wajib dibasuh ketika wudhu. Tuh syaratnya, Pak, ya. Minal qadamaini, dari dua telapak kaki. Li annahuma la yusammayani khopaini, sebab sepatu yang di bawah mata kaki tidak disebut khopain, tidak disebut khop. Illa idakana kadzalik, kecuali kalau memang menutupi dua mata kaki disebutlah khop. Kalau di bawah mata kaki tidak masuk kriteria khop. Jadi saya ingatkan kembali, ya, tidak asal-asalan sepatu yang boleh diusap. Begitu, Pak, oke. Selanjutnya yang ketiga, ayyamna'a nupudal ma'i ilal qadamaini min ghairi mahalil khurzi. Ini syarat yang ketiga, kriteria sepatunya ayyamna'a nupudal ma'i, bisa menahan air. Artinya bahan yang dipakai untuk sepatu itu menahan air, tidak meresap, ya. Ketika kena air tidak langsung tembus ke dalam. Kalau hanya basah di permukaan itu wajar-wajar saja sebab kena air. Artinya tidak tembus, tidak sampai basah ke dalam. Min ghairi mahalil khurzi, selain
bekas jarum untuk menyambung, kan dijahit sepatu itu ya, yang tentunya jahitan itu ya bolong Pak, tembus. Kalau kena air di wilayah di tempat itu bisa tembus ke dalam ya. Tapi untuk sepatu zaman sekarang itu sudah lebih canggih lah ya, ada penutup dan lain sebagainya. Tapi kalaupun tembus melalui tempat jarum itu dimaafkan. Ayil khiyatoh ya, yaitu bekas menjahit, itu boleh nggak apa-apa. Yang keempat, ayyakuna qawiyaini, sepatunya harus kuat Pak ya. Yumkinu tatabu'ul masyi alaihima yauman walailatan lil mukim, minimal kekuatannya itu teruji bisa dipakai terus-terus berjalan sehari semalam tanpa henti. Batasan sepatunya kuat, jangan sampai ketika dipakai malah jebol ya. Ketika dicapai dipakai calangap misalkan ya, antara atas yang bawahnya itu. Nah, harus kuat dipakai sehari semalam lil mukim, untuk orang yang sedang berada di kampungnya. Wasalasata ayamin bilayaliha lil musafir, atau kuat berjalan 3 hari 3 malam dipakai terus-terusan tidak jebol sepatunya. Merek apa ini Pak? Dukating merek nama lah, pokoknya menu kuat weh sepatu teh ya. Kuat dipakai berjalan terus-terus Pak, tatabu itu terus-terus berjalan lah. Kalau sepatu kita ya banyak kuatnya Pak, sebab sepatu kita itu jarang dipakai terus-terus berjalan, sebab dari rumah sudah naik kendaraan ya, terus nyampe ke kantor itu tidak terlalu banyak berjalan juga di kantornya. Matak sepatu bapak bisa turun ke anak incu Pak ya, bisa sepatu diwariskan sebab jarang dipakai ya. Nggak tahu tah pernah diuji bapak terus-terusan berjalan 3 hari 3 malam tuh sepatu. Wah, diperkirakan sajalah, pokoknya kuat ya tamah. Insya Allah kalau sepatunya kuat, kan masalahnya kaki yang tidak kuat kalau dipakai 3 hari 3 malam ya, diperkirakan sepatunya ini kuat. Yang kelima, ayakuna tohiraini, yang selanjutnya sepatu yang dipakainya itu harus suci. Walau kana min jildi maitatin kodobigo, walaupun tadinya berasal dari kulit hewan mati bangke, tapi yang setelah diproses. Sebab diantara sesuatu yang najis bisa suci itu adalah kulit bangke ya, kulit bangke hewan yang mati itu bisa jadi suci ketika kulitnya didabag itu diproses, disamak. Kalau jaket kulit, sepatu kulit, tas kulit, dompet kulit, ikat pinggang kulit yang bapak pakai itu rata-rata sudah suci dari sonohnya, sebab bahan yang dipakainya rata-rata dari hewan yang disembelih syar'i ya. Ya kan bapak kalau kurban banyak yang nyari kulitnya kan. Tak berarti hewan kurban itu termasuk yang suci Pak, suci, disembelih kan, halal itu maka tidak ada keraguan dalam masalah itu. Tapi dalam agama kita Pak, bangke hewan, misalkan kambing mati, kerbau mati, sapi mati, ini bisa sebagiannya dimanfaatkan, yaitu kulitnya, dan statusnya tidak terbawa menjadi bangke dengan hukum najis, tidak, bisa suci, bisa dipakai, bisa dimanfaatkan, yaitu dengan cara didabag. Didabag itu disamak, proses penyamakan kulit. Ini mah keahliannya orang Sukaregang sana Pak ya, orang Garut. Kalau di kita kan cuma di sana Pak ya, di Sukaregang. Cibaduyut itu sudah jadi kulit yang sudah langsung bisa dipakai untuk buat sepatu. Kalau proses penyamakannya itu di Sukaregang, Garut. Dulu pernah lewat ke sana Pak, Masya Allah luar biasa, liur ya dulu. Gak tahu sekarang. Kalau dulu itu kulitnya itu banyak di luar juga Pak, di ini apa? Dijemur di luar.
Orang yang baru melewat ke situ pasti rada ongkek Pak, baunya luar biasa. Tapi untuk orang sana santai-santai saja. Kenapa? Irungna geus kacocokan ku bauna, ya, sehingga sudah tidak merasakan bau lagi. Orang sana mah tiap hari masalahnya Pak, ya. Kita mah lewat saja sudah, waduh, masya Allah, ya. Kalau orang sana mah biasa-biasa saja, nu ngarokok Pak, nu makan nu balotram. Padahal keadaannya mulek teh bau na luar biasa. Ya, di Sukaregang tuh. Itu proses penyamakan kulit. Ya. Gak tahu kalau sekarang sudah modern barangkali sekarang. Ada yang pernah lewat ke sana? Ada Pak? Bapak kamarana wae atuh meuni ka Hararayang. Ulit-ulin atau ka Sukaregang Pak. Dengan kulit ka ditu. Ya. Nah itu. Nah, maaf Pak, kulit bangke itu bisa suci. Walaupun tadinya hewan itu mati sendiri. Bangke statusnya haram, najis. Tapi setelah disamak, diproses penyamakan, maka kulit tersebut jadi suci. Nah, sementara yang jadi syarat sepatu yang dipakai itu adalah harus suci, gitu ya, harus suci. Dan insya Allah kulit-kulit yang dipakai untuk sepatu itu bahannya sudah diproses, disamak, dan semuanya insya Allah suci, kecuali dari kulit babi atau kulit anjing. Kalau kulit babi dan kulit anjing itu najis dati, najis datnya, ya, tidak bisa disucikan. Sekali najis tetap najis, diproses apapun tidak bisa. Ya, kalau untuk kulit anjing dan kulit babi itu sudah mutlak najisnya Pak. Cek urang Sunda mah teu bisa dionghet. Geus kitu teh kitu we atos eta mah. Ya, kalau hewan yang lain yang tadinya halal dagingnya, ketika jadi bangke haram dagingnya, kulitnya masih bisa dimanfaatkan. Lima maro min anajil dal maitah yathuru bidibag, sebagaimana yang telah dijelaskan dulu bahwa dalam bab najis, bahwa kulit bangke bisa suci dengan cara didibag atau didabag, disamak. Ada sahabat yang mau buang bangke kambing, ya, digusur nih, gitu ya. Nabi melihat dan ditanya, mau dibawa kemana? Mau dibuang ini bangke. Kata Rasulullah, manfaatkan kulitnya, ya, ambil kulitnya, proses samak, itu bisa jadi suci. Nah ini syarat yang kali ya Pak, 5 syarat ini Pak, 5 syarat ini menjadi ketentuan bolehnya mengusap sepatu. Ya, yang pertama tadi apa? Dipakainya setelah punya wudhu yang sempurna, terus sepatunya menutup 2 mata kaki, terus kulit yang dipakainya itu tidak tembus air, ya. Yang keempat, kuat untuk dipakai berjalan terus-terus, untuk yang di kampung itu sehari semalam, untuk yang dipakai berjalan keluar 3 hari 3 malam. Yang kelima, kulit yang dipakainya itu harus kulit yang suci. Itu syarat dan ketentuan untuk mengusap sepatu, yang kemungkinan untuk kita jangan sangat sulit untuk melakukan ini Pak, sebab rata-rata jarang punya sepatu kulit yang menutupi mata kaki, ya Pak ya. Kalau sepatu tentara hansip bisa tah kulit kan apa ya, atau yang jenggel apa jenggel apa yang polisi ya, yang buat polowan itu yang sampai agak yang mata kaki ada yang agak tinggi dikit. Naon eta teh pernah boga masalahna jadi hese ngaranna di Pak. Duh, nya jenggel tak kayak gitu ya, jenggel. Sepatu bot itu, sepatu kulit itu boleh, ya. Cuman bisa dibayangkan ketika sholat dengan sepatu seperti itu, tahiyat awal tahiyat akhir naripuh Pak eta.
Rek kumaha da ngaganyol atuh lawan teuing mah. Ya, makanya khop yang ada di sana Pak, ya khop yang ada itu bentuknya mirip kaos kaki. Nah, agak lemes, agak apa namanya? Ari leuleus teh lentur. Nah, lentur, mirip kaos kaki, tapi dari kulit Pak, murni dari kulit. Ya, dan banyak sekali yang memakai itu. Apalagi musim dingin itu sangat bagus sekali Pak, hangat itu ya, walaupun di bawahnya agak tebal sebagai apa pijakannya, tapi lentur ya. Cuman masalahnya saya lupa lagi itu mau beli itu. Kalau nanti mah insya Allah lah belilah, tapi mau dibagi yang contoh wungkul ya mah gitu ya. Nah inilah khop seperti ini gitu, atau udah dibagikan mah repot Pak. Dan kalau khop yang semacam itu dipakai ke masjid pun tidak akan terlalu bermasalah Pak. Ya, sebab bentuknya tidak mirip sepatu. Ya, tapi miripnya itu kaos kaki. Miripnya gitu. Tapi kalaupun sepatu boleh asal tidak tembus air menutupi mata kaki, atau dari sintetis juga boleh Pak. Ya, sintetis juga boleh. Kenapa? Sebab tidak tembus air, yang penting menutupi mata kaki. Cuman coba-coba we di masjid orang digarbugan takut DKM lawan teh jelema gelo sugan di masjid pakai sepatu. Oh ya. Sebab riskan di bawahnya itu kena najis. Itu Pak ya. Begini Pak, kalau di Timur Tengah sana dikarenakan tanahnya kering ya, sepatu sandal dibawa kemana-mana itu jarang menempel najis Pak, sebab kering. Kalau di kita yang seperti ini, oh Masya Allah Pak ya, sekarang itu apalagi musim hujan, yang namanya najis itu bisa menyebar kemana-mana. Sebab di jalan-jalan kita saja sudah banyak terjadi tabrak lari Pak, ucing berit penggeningan para raih Pak, tete tabrak lari wungkul tetaranggung jawab ngagaloler udah jalan geningan. Kan itu jadi bangke itu ke sana kemari. Naudzubillah min dzalik. Apalagi ayam atau hewan-hewan berkeliaran gitu. Kalau untuk di Saudi sana itu rata-rata kering, sehingga najis itu tidak nempel. Sebab kalau kering dengan kering itu tidak terjadi najis. Ya, kalau basah salah satunya baru menempel unsur najis gitu Pak. Terus kalau kering itu ya kotoran tidak terlalu banyak nempel di sepatunya Pak. Kalau musim seperti ini, wah, komo Pak katongoh kali itu tuh jeung beureum di sini teh geuningan, taneuhna teh beuleum, tanah liat ya. Kalau musim hujan yang seperti ini, masalahnya apa? Ujung teras kita itu banyak yang numpang membersihkan serodot yang ngeunahun kita cenah batur, aduh ya Allah ya karim. Orang hayang hampang senal disorodotkeun we dina teras batur leos we ini teu tapi kesebeleunana teh. Kesebeleun. Nah itu. Terus berapa lama boleh berwudu dengan mengusap sepatu itu? Sampai kapan bolehnya? Ini ada batas waktu juga Pak, lihat. Mudatul masni alal khopain. Batas waktu mengusap dua sepatu. Yaumun walailatun lil mukim, salah satu ayamin bilayaliha. Waktu boleh mengusapnya itu sehari semalam untuk orang yang ada di kampung, ada di rumah, ada di lemburnya ya. 3 hari 3 malam untuk yang musafir. Jadi selama sepatu itu dipakai, tiap wudu terus aja pakai diusap, boleh terus aja diusap ya, no problem itu. 3 hari 3 malam untuk musafir, sehari semalam untuk orang yang ada di kampung sendiri, yang tidak sedang bepergian. Ini berdasarkan hadis Muslim. Rawa Muslimun wa ghairuhu an Sureh bin Hani qala ataitu Aisyah radhiyallahu an as'aluha anil mas'i alal khaf. Aku pernah datang kepada Siti Aisyah untuk bertanya tentang mengusap sepatu. Ketika datang kepada Aisyah bertanya hal itu, faqalat i'ti aliyan, datanglah ke Ali ya,
fa innahu a'lam bihada minni, sebab Ali lebih tahu urusan ini daripada aku, kata Siti Aisyah. Ya, ketika datang bertanya, dan banyak kan sahabat yang bertanya ke Siti Aisyah. Kenapa? Sebab Rasulullah banyak bersama Siti Aisyah daripada istri-istri Nabi yang lain. Bukan berarti Nabi tidak adil, Pak. Ya, bukan berarti tidak adil. Aisyah banyak bersama dengan Rasulullah sebab banyak bagian atau jatah istri-istri Nabi yang lain diberikan ke Aisyah. Itu bukan Nabi hianat. Kalau kita masalahnya punya istri lebih dari satu, biasanya senangnya di yang muda, di yang tua urusannya lain lagi. Buah batu dayuh kolot, itu nya leles kadung ora, begitu. Lamunnya tuh di nukolot, hees di nuora, tak urang mah kitu tetenya. Lah tong ditulis panu gitu-gitu wae mah tuh. Ayo sok babari apal di nu kitu mah teteh. Nah, kalau Rasulullah itu tidak seperti itu, Pak, bukan itu. Ya, beliau banyak mendapatkan jatah istri-istri yang lain dikeaisyahkan, maka banyaknya Rasulullah itu bersama Siti Aisyah. Alasannya apa? Istri-istri Rasulullah itu yang lain itu khawatir tidak bisa melayani Rasulullah, tidak bisa memuaskan Rasulullah, sehingga dia menyadari, akhirnya jatahnya itu dikasihkan kepada Siti Aisyah. Tak kudu kitu mun bisa mapa neangan teh gitu ta. Nya cek nu kolot teh heuji gue sare madi ditu mun dahar di dieu ngeunah jigana gitu. Merdeka di alam dunya teh, Pak. Ngan pi mustahileun. Aduh ya Allah. Menghayal eta Bapak, hanya keinginan semuanya gitu kan. Iya, jangan munafik, Pak. Yang namanya laki-laki normalnya seperti itu. Tidak normal kalau laki-laki tidak ingin punya lebih dari satu. Normal itu teh kahayangna. Tuh, saya mah cinta mati podol, Pak. Sebab kalau sedang ada masalah biasanya terpikirkan itu teh, Pak. Geus pusing jeung pamajikan, aing kawin deui cenah kita teh. Normalna kitu teh Pak, biasana gitu. Kan bae da urang melalaki wungkul ieu da nya atuh Bapak. Yang penting untuk melakukan itu kan keberanian yang jadi masalah. Kalau tidak berani malah jangan, Pak. Ya, yang tadi itu masalahnya, syaratnya itu harus pakai S gamer bahasa Inggrisnya itu. Sebab yang layak nikah lagi kan cuma 3, Pak. Cuma 3. Satu ulama, ya ulama. Yang kedua pengusaha. Ya, yang ketiga orang gila. Iya. Boleh itu nikah lagi. Ya, ulama punya ilmunya, Pak. Ya, pengusaha biayanya bisa menjamin. Iya mah ulama lain, pengusaha henteu hirup sangsara der leuwih nu gelo nu kitu mah ngalilieur ngaranna ge. Aing tak Bapak masuk kriteria yang mana dari yang 3 tadi? Kalau ulama silahkan, bahkan sebetulnya disunahkan untuk ulama lebih dari satu, menembarkan benih. Ya, makanya banyak diantaranya cucu-cucu Rasulullah itu banyak yang sengaja ingin ditikah. Kenapa? Untuk bibit unggul kesananya gitu, Pak. Ari jelema gejul leuwih ti hiji keturunanna garejul karetuna lieur atuh Pak bagi loba. Orang-orang soleh itu disunahkan lebih dari satu kalau bisa, kalau diizinkan. Itu padahal mah sebenarnya mah tuh kudu minta izin. Nah, harusnya minta maaf saja. Itu enggak tidak syarat minta izin, Pak. Rasulullah nikah dengan yang lainnya tidak izin istri-istrinya, itu suruhan Allah, selesai. Dan ini pun kan Allah menganjurkan, ya. Bahkan kalau lihat susunan kalimatnya, pangkihu matobalakum minan nisa, itu masna dulu, 2 dulu, sulasa terus 3.
Jadi kawin teh 2 heula Pak, mun lieur 3 temahan, lamun lieur diopat sakalian, mun karasa teu kuat sesakeun hiji gitu kan. Susunan kalimatna kan gitu. Masna wa sulasa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah kan gitu. Ya. Ya macan puguh karasa ripuhna geus nyerah hiji we cenah. Sungguh orang-orang yang lemah cenah itu. Eta mah heureuy we Pak. Penyemangat saja. Ya atuh ngadoa we mudah-mudahan Gusti ditakdirkeun aya geus takdir mah da takdir teu beunang dipungkir Pak tamanya kadar teu beunang disinglar gitu kali menta hampura we da kege beres deui moal riweuh-riweuh nya paling baeud sababaraha minggu lah sababaraha bulan gitu engke mah nya olok deui we gitu goleran ta Soekarno Hatta beres mal badongeng Pak. Tajang contoh mah hese palebah dia mah Pak. Aduh ampun ah. Ikti aliyan datanglah ke Ali. Fa innahu a'lam bihada minni. Ali lebih paham dari aku kata Siti Aisyah. Ya, sebab memang dalam sisi keilmuan Sayyidina Ali itu menonjol Pak, beda dengan yang lain. Siti Fatimah itu banyak dilamar Pak dengan orang-orang yang lain, sahabat-sahabat lain, termasuk Umar bin Khattab pernah melamar ingin ke Siti Fatimah. Ya, tapi Rasulullah tidak memberikan. Yang diberikan Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Kenapa? Keistimewaan Sayyidina Ali luar biasa dalam masalah keilmuan, kecerdasannya di atas rata-rata. Pak, banyak riwayat ketika Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah, Abu Bakar sebagai khalifah, Sayyidina Ali teh kalau sekarang mah menteri pendidikan meureun mun ayeuna mah. Ya gitu. Jadi penasehat dalam bidang keilmuan, Pak. Ketika ada orang Yahudi, orang Nasrani yang ngajak debat atau mempermasalahkan urusan agama dari sisi keilmuan, beliau itu dengan legowo Pak memanggil Ali. Dan dipasrahkan ke Sayyidina Ali, sebab memang harus ditangani oleh yang ahli. Kan Umar bin Khattab Pak pernah datang orang Nasrani Najran itu datang dan ingin berdebat dengan Ali dengan Umar bin Khattab masalah beberapa kasus yang ada di kitab suci Pak, baik di Al-Qur'an maupun di kitab suci mereka. Sampai menantang kalau bisa menjawab berarti Islam itu benar. Ya, dan saya sanggup untuk masuk Islam. Kalau tidak bisa menjawab berarti agama Islam bohong. Itu Pak. Diajukan 3 pertanyaan, Sayyidina Umar bin Khattab itu geleng-geleng kepala Pak, gak bisa jawab. Akhirnya menyuruh Salman Al-Farisi supaya memanggil Ali. Akhirnya Ali datang. Sayyidina Ali itu enteng nyebutnya Pak, tenang we. 3 pertanyaan itu dijawab dengan mudah sekali jika nutu mikir. Salah satunya yang saya masih ingat itu pertanyaannya di orang Yahudi itu pertanyaannya ya, kuburan apa yang berjalan? Kuburan naon Pak nu lulumpangan kartu kadieu mamawa mayit? Pan gagaro kikieuan tah. Ya. Nah, Ali langsung gampang. Ya, Nabi Yunus. Jawabannya sakitu we. Nabi Yunus masuk ke perut ikan. Dan biasanya kalau sudah masuk perut ikan ya mati Pak. Itu so PKD-nya dibawa kartu kadieu kan berapa hari itu di dalam. Itu salah satunya. Ya, itu Ali bisa menjawab dengan tepat Pak. Gitu. Terus pendapat Sayyidina Ali itu kadang-kadang tidak sama dengan yang lain Pak. Ibnu Abbas radhiyallahu an pernah ditanya, kata sahabat bertanya ke Ibnu Abbas, ma khairul ayam, ma khairul syuhur, ma khairul a'ma. 3 pertanyaan ditujukan kepada Ibnu Abbas. Bulan hari apa yang terbaik, bulan apa yang terbaik, amal apa yang terbaik? Jawaban Ibnu Abbas, hari yang terbaik adalah Jumat. Bulan terbaik adalah Ramadan, amal terbaik adalah sholat tepat waktunya.
Ketika ditanya tersebut, Ibnu Abbas setelah ditanya itu meninggal 3 hari setelah itu meninggal. Pas di hari Jumat beliau meninggal. Disampaikanlah kepada Ali bahwa sebelum meninggal beliau ditanya tentang 3 hal dan ini jawabannya. Kata Ali, kalau semua ulama, semua hukama, semua fuqaha ditanya tentang 3 pertanyaan tadi dari timur sampai barat, jawabannya saya pastikan sama dengan yang diberikan oleh Ibnu Abbas. Hari terbaik adalah Jumat, bulan terbaik adalah Ramadan, amal terbaik adalah sholat tepat waktunya. Tapi kalau untuk saya tidak. Beda di wae alim Pak. Untuk saya tidak. Menurut saya hari terbaik itu adalah hari di mana kita meninggal membawa iman. Mau hari apa saja? Kalau Sayyidina Ali itu, ya, hari di mana kita meninggal membawa iman, itu adalah hari terbaik kita. Kajian teuing poe Jumaah hari murtad mah maotna alus di belah manana cenah Pak. Iya. Pokoknya hari terbaik adalah hari di mana kita pulang mukminan membawa iman. Bulan terbaik adalah bulan di mana kita bertobat dan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan apa saja? Amal terbaik itu adalah ibadah yang diterima oleh Allah. Itu amal terbaik. Ya, salat mau dilakukan ge ari teu diterima maka jenting salatnya goreng we Pak. Yang baik itu amal yang diterima. Itu jawaban Sayyidina Ali. Nah, ini pun masalah ngusap sapatu sampai bertanya ke Sayyidina Ali. Kenapa Siti Aisyah menyarankan untuk datang ke Ali? Karena yusafiru ma'a Rasulillah, sebab Ali itu banyak bepergian bareng dengan Rasulullah yang otomatis langsung bisa melihat prakteknya seperti apa. Sementara Siti Aisyah itu kan banyak di rumah. Kalau urusan-urusan di rumah banyak mengetahui. Makanya banyak yang bertanya ke Siti Aisyah, bagaimana sholat malamnya Rasulullah? Kata Siti Aisyah, gimana jawabannya? Yang saya tahu selama di sini bahwa Rasulullah itu tidak sholat malam ya lebih dari 11 rakaat. 4-4-3 pi Ramadan wa ghairihi, di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Salat naon berarti? Salat malam. Tarawih sanes. Atuh sanes Pak. Pan pi Ramadan wa ghairihi. Kan tarawih mah di mana? Di Ramadan saja, enggak ada tarawih di bulan Syawal. Atau ayeuna bulan Rajab tarawehan resok diseuk-seurikeun ku sadaya. Tidak ada, ya. Itu sebab Aisyah yang tahu di dalamnya gitu, ya. Nah, untuk ini Sayyidina Ali lebih tahu sebab banyak berpergian dengan Rasulullah. Pasa'altuhu faqala, lalu saya bertanya ke Ali dan Ali mengatakan ja'ala Rasulullah SAW salah satu ayamin walayalihinna lil musafir wa yauman walailatan lil mukim. Jawaban Sayyidina Ali yang saya alami ketika bareng dengan Rasul, memakai sepatu dan diusap ketika wudhu itu 3 hari untuk musafir, sehari semalam untuk orang yang sedang ada di rumah. Itu jawabannya Pak. Gitu. Hada min badil masi fil hador sumasaparo masaha yauman walailatan. Ini untuk orang yang memulai pemasangannya di lembur terus berangkat itu Pak ya, sehari semalam. Waman bada al masabis sapari suma akoma atama masamukimin li anal asla al ikoma. Atau ketika ada orang yang bepergian, setelah bepergian terus dia mukim di satu tempat, maka ketika masang di perjalanan itu dihitungnya mukim. Disebut musafir itu Pak, pasangnya di rumah baru berjalan. Ya, itu namanya musafir, itu 3 hari 3 malam. Kalau misalkan di awalnya tidak,
terus dia berjalan, ya batal wudunya nih. Terus di perjalanan dia wudu, terus pakai sepatu sampai ke tujuan. Di tujuan itu dia bukan musafir, dia mukimin masuknya. Sebab pasang sepatunya di perjalanan. Tuh, aturannya harus seperti itu, Pak. Ya, nanti cara dan yang membatalkannya insya Allah di pertemuan berikutnya. 1 kali pertemuan lagi selesai, Pak, insya Allah. Terus yang tidak kalah pentingnya juga nanti, Pak, yang harus Bapak mengerti, harus Bapak paham itu adalah jabair wal asobat. Perban atau apa namanya, sesuatu yang melindungi luka, terutama di bagian-bagian tempat wudhu. Ya, pakai gip atau diperban. Aturan wudhunya seperti apa? Ya, ini walaupun jarang terjadi, tapi kayaknya hampir semua pernah mengalami, Pak. Ada luka di tangan, ada luka di kaki, atau ada luka di wajah yang harus diperban. Dan jangan tersentuh oleh air. Nah, caranya seperti apa? Insya Allah setelah masul khofin nanti ada bab jabair wal asobat. Dan ini penting sekali, Pak. Ya. Mungkin cukup sekian. Sudah jam 6 lebih ini. Ya, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan bisa menjadi tambah ilmu buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.